Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap, kembali lagi bersama saya Citra Andian di podcast Basa Basi, Bahas Sana, Bahas Sini. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin berkuliah, maka pilihannya adalah Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Adibuana. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa pilihan yang terbaik? Karena Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di kampus Adibuana sendiri sudah terakreditasi unggul. Nah, basa-basi kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang mengikuti program yang paling banyak diminati, yaitu program Kampus Mengajar. Ada yang tahu siapa? Yuk ikuti obrolannya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan Kak Rifatul Maulani. Halo Kak Leni. Halo, Apa kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kakak dari angkatan berapa dan kelas apa sih? Kalau saya dari angkatan 2020 kelas C. Nah, Sobat Cakap, jadi Kak Leni ini merupakan salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program kampus mengajar di Lamongan. Kalau boleh tahu nih, lebih spesifiknya itu di mana? Saya kemarin itu penugasan di Kecamatan Babat, lebih tepatnya di SMP NU Sabulana Jawa. Untuk penempatannya itu ditetapkan oleh pihak kampus atau kakak memilih sendiri? Kalau penetapannya itu langsung dipilih oleh tim program, jadi kita nggak bisa milih sendiri. Oh, begitu ya Kak ya. Ngomong-ngomong nih, kakak tahu program kampus mengajar ini dari mana sih? Dan kenapa kakak tertarik untuk mengikuti program tersebut? Kalau awalnya itu saya dapat info dari Prodi lah. Prodi ngirim langsung di grup WhatsApp kelas, jadi saya taunya dari situ. Terus saya kok tertarik gitu ya, lagi kan programnya tuh di luar kampus. Terus kampus mengajar sendiri kan bergerak di bidang pendidikan gitu ya, jadi saya tertarik karena juga cocok sama prodi yang sedang saya jalani ini. Jadi saya tertariknya dari situ. Terus juga saya pengen nambah pengalaman di luar juga. Nah, apa aja sih Kak syarat-syarat untuk mengikuti kampus mengajar ini? Barangkali teman-teman ingin mencoba juga. Kalau dari syaratnya itu, sebelum kita masuk ke seleksi tes itu ada seleksi berkas dulu. Jadi syarat-syaratnya itu terpenting mahasiswa aktif minimal semester 4. Jadi sebelum semester 4 itu nggak boleh. Jadi minimalnya semester 4. Terus dari IPK-nya itu 3,00. Di bawah itu nggak boleh. Terus juga harus ada surat izin orang tua. Kalau misal nggak dibolehin orang tua itu kayak susah ya. Jadi harus ada surat izin orang tuanya juga. Terus harus ada surat rekomendasi dari kampus atau fakultas. Terus habis itu harus ada surat fakta integritas. Lah itu template-nya dari tim program kampus mengajar sendiri gitu. Ya. Nah, kalau dari ekspektasi orang awam nih Kak, kalau dengar kata kampus mengajar itu kan mereka pasti mikirnya kita bakal ngajar dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu kan ya. Nah, full di kelas. Nah, dari pengalaman Kak Leni sendiri nih, bagaimana? Kalau saya kemarin itu ya emang ngajar Senin sampai Sabtu karena kan mengikuti dari sistem sekolahnya ya. Jadi liburnya cuma hari Minggu, tapi bukan. Jadi program kampus mengajar sendiri itu bukan menggantikan guru, tapi kayak istilahnya itu membantu guru. Karena di kampus mengajar itu kita berfokus pada 3 hal. Yang pertama itu kita membantu literasi dan numerasi untuk siswanya, terus membantu adaptasi teknologi juga untuk siswa maupun guru, dan yang terakhir itu kita membantu administrasi sekolah. Jadi ada 3 hal itu. Nah, setelah menjalani program kampus mengajar, perubahan apa sih yang kakak lihat dari sekolah tersebut, dari segi guru ataupun siswanya? Apa dampak dari program tersebut? Oke, kalau penglihatan saya ya, itu setelah saya menjalani penugasan bersama tim kelompok dan setelah saya selesai penugasan itu, dari siswanya sendiri mereka lebih disiplin. Jadi sebelumnya tuh mereka banyak yang bolos. Terus kalau jam pelajaran itu juga banyak yang jam kos. Jadi setelah kami datang ke sekolah penugasan itu, kita nggak ngebiarin jam kos. Jadi
selalu kalau misalnya ada jam kos kita buat kayak entah itu kita masuki pembelajaran atau misal kayak SBK gitu, jadi nggak boleh ada jam kos kayak gitu. Terus juga kan ada prokernya ya, proker salah satunya proker Saparo Pagi. Jadi sebelumnya mereka itu sama sekali nggak ada kayak proker literasi itu. Jadi kita adakan proker literasi seperti Saparo Pagi itu. Saparo Pagi itu konsepnya satu paragraf setiap hari Rabu pagi, jadi membaca satu paragraf itu setiap hari Rabu pagi doang. Nah, itu siswa dari kelas 7 sampai 7 sampai 9 itu kita kasih kayak teks gitu. Satu lembar teks lah, itu isinya kayak misal minggu ini itu tentang teks fiksi kayak novel, bukan, cerpen puisi gitu ya. Terus kalau minggu berikutnya itu kita buat teks non fiksi kayak berita gitu, membaca berita seperti itu. Terus kalau dari gurunya itu apa ya, yang awalnya acuh gitu ya, acuh sama kayak program-program di kelas, kayak mereka itu jarang masuk juga. Makanya saya sama teman-teman kelompok itu kaget, kok ini kok banyak jam kos gitu ya, terus gurunya kok cuma sedikit yang ada di kantor. Ternyata itu mereka emang jarang gitu ke sekolah, makanya banyak jam kos juga. Terus semenjak ada mahasiswa kampus mengajar itu, mereka kok malah makin apa ya, giat juga. Terus meskipun ada beberapa yang malah kayak istilahnya itu membebankan semuanya itu ke itu mahasiswanya, ke mahasiswa kampus mengajar. Jadi kayak apa, misal guru mapel ini ya itu diserahkan ke kampus, ke mahasiswa kampus mengajar. Jadi mereka itu nggak ngajar di kelas, mengambil kesempatan. Iya, mengambil kesempatan lah istilahnya. Tapi kalau guru yang lain sih masih bertanggung jawab gitu. Nah, apa sih yang kakak dapat dari pengalaman selama mengikuti kegiatan program kampus mengajar ini? Kalau yang saya dapat itu dari segi pengalaman sih banyak ya. Lagi kan sebelumnya saya belum pernah ngajar, apalagi secara formal gitu ya di kelas. Dulu pernah waktu SMA itu saya ngajar pramuka, tapi kan beda ya, pramuka sama ngajar di kelas. Nah itu pengalaman yang paling berkesan itu ngajar, kayak berbagi ilmu sama adik-adik siswa gitu. Dan pengalamannya juga kan bisa kenal sama itu teman-teman kelompok dari berbagai prodi sama itu kampus. Soalnya kemarin itu teman-teman kelompok itu semuanya beda prodi sama kampus, jadi nggak ada yang sama. Bahkan dari Unipa itu cuma saya sendiri gitu. Terus juga kita dapat wejangan gitu dari guru-gurunya di sana juga gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, mungkin kan teman-teman banyak ya yang pengen mengikuti program kampus mengajar, cuma mereka masih ragu-ragu. Nah, apa motivasi atau masukan yang dapat Kakak Leni berikan kepada teman-teman atau adik-adik yang pengen banget ikut cuma masih ragu-ragu? Oke, kalau dari saya sendiri itu intinya kalian jangan ragu, harus ada niat sama tekad. Pokoknya dua hal itu pasti kalian bakal itu kok, kayak intinya itu bakal dilancarkan sama dipermudah jalannya untuk mengikuti program-program di luar kampus. Karena kalau kalian cuma kuliah aja atau apa ya istilahnya itu ya kayak cuma kuliah terus nggak ada pengalaman di luar, itu juga kan kayak sia-sia aja gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu kalau misal ada program-program MBKM kan nggak hanya kampus mengajar ya, banyak program lain juga itu bisa kalian ikuti gitu. Terus konsul juga sama Kaprodi gitu, karena kan Prodi juga mendukung gitu loh. Nah, Sobat Cakap, menarik sekali ya cerita dari Kak Leni ini. Mungkin bisa menjadikan motivasi bagi adik-adik yang ingin mengikuti program kampus mengajar. Baik, terima kasih Kak Leni sudah berkenan untuk hadir di podcast pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Cakap yang sudah berkenan menyaksikan obrolan kita. Saya Citra Andian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.